Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Riksya dengan NIM 17040334. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan pada mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan kelas B. Berikut akan saya jelaskan, yaitu apakah kegunaan dari studi kelayakan. Jadi kegunaan dari studi kelayakan itu pada dasarnya tujuannya untuk mengkaji dan mengukur terhadap satu bisnis, apakah bisnis tersebut mempunyai peluang, apakah bisnis tersebut mempunyai potensi, dan apakah bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan, atau sebaiknya bisnis ini akan berhenti pada satu titik waktu tertentu. Jadi pada dasarnya, studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan keputusan terhadap pelaku bisnis apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Lalu, kegunaan pada studi kelayakan adalah untuk pada dasarnya untuk memperkecil resiko terhadap kerugian dari pelaku bisnis. Jadi, pada studi kelayakan, itu pebisnis dapat menganalisa terhadap risiko-risiko apa saja yang dapat berpotensi terjadi pada bisnis yang akan dijalaninya. Lalu, pada studi kelayakan ini akan mampu untuk mengontrol dan menganalisa terhadap risiko yang berpotensi terjadi pada perusahaan ini. Apakah ia termasuk dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Pada dasarnya, akan dibutuhkan studi kelayakan ini, jikalau tidak, satu pelaku bisnis akan mengalami kerugian, dan yang namanya kerugian yang dialami oleh perusahaan, itu pasti skalanya sangat besar. Lalu juga pada studi kelayakan, itu tujuannya untuk mempermudah perencanaan pada satu bisnis, yaitu jika studi kelayakan dibuat, pelaku usaha dan bisnis akan mendapatkan data dan informasi dari seluruh hal yang berkaitan dengan bisnis yang akan dimulainya. Berbagai contoh seperti kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan dari bisnis tersebut akan didapatkan oleh pelaku bisnis. Jadi, pada analisa studi kelayakan tersebut, pelaku bisnis akan lebih mudah dalam membuat perencanaan dan strategi dalam bisnis yang akan dijalankannya. Jadi, dari analisis ini juga akan lebih mudah dibuat kegiatan dan program yang akan memberikan tujuan untuk membuat keuntungan bagi perusahaan. Lalu juga tujuan dari studi kelayakan adalah untuk memberikan kelancaran dalam bisnis yang dilaksanakan. Jadi pada analisa studi kelayakan sebelumnya, setelah dibuat strategi dan perencanaan dari informasi sebelumnya, maka dari itu program-program yang direncanakan dari analisa tersebut akan lebih mudah dieksekusi secara efisien dan juga lebih mudah dan akurat. Lalu juga dari analisis tadi, pelaku bisnis akan lebih mudah untuk mengkaji dan mengevaluasi dari program-program dan kebijakan yang dibuat dari pelaku bisnis, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi dari program tersebut apakah memberikan keuntungan dan kerugian dari pelaku bisnis usaha tersebut. Lalu juga tujuannya dari studi kelayakan ini adalah pada pelaku bisnis akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Karena dari analisa studi kelayakan ini, karena informasi dan data-data dari kebutuhan perusahaan, serta risiko apa saja yang dapat terjadi pada bisnis dan usaha tersebut, maka pelaku bisnis akan lebih mudah mempersiapkan pengawasan dan kontrol di mana didasari oleh pedoman analisa studi kelayakan tersebut. Dan juga dari studi kelayakan ini bertujuan untuk mempermudah yang namanya pengendalian, di mana dalam bisnis yang dijalankan itu, walaupun sudah dibuat pedoman terhadap berbagai aspek seperti resiko dan kerugian perusahaan, serta
informasi mengenai bagaimana keuntungan dari perusahaan, tak dapat dipungkiri pasti akan terjadi namanya masalah. Namun, karena ada studi kelayakan ini, pebisnis sudah mempunyai pedoman untuk bagaimana mengendalikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. Lalu, pada studi kelayakan ini, apa yang menjadi pembeda terhadap studi kelayakan bisnis dan juga studi kelayakan proyek? Nah, pada dasarnya, studi kelayakan itu bertujuan untuk memberikan keputusan apakah satu bisnis ini layak dijalankan atau tidak. Namun, pada pembedanya, studi kelayakan bisnis akan lebih fokus untuk membahas aspek-aspek seperti yang terkait dengan bisnis. Pada seperti contoh itu aspek pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial dan ekonomi. Serta pembedanya pada studi kelayakan proyek itu akan lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi, karena pada proyek ini akan dilaksanakan pada rentang waktu tertentu, sehingga akan dibutuhkan keputusan apakah proyek ini layak untuk dijalankan atau tidak, dan juga apakah proyek ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, pada hal ini harus dilakukan untuk menjalankan satu bisnis dan proyek, sehingga akan dapat gambaran atau proyeksi terhadap apa yang terjadi jika bisnis dan proyek ini dijalankan, sehingga pelaku bisnis atau proyek dapat melakukan perencanaan dan keputusan yang terbaik dalam menjalankan bisnis dan proyek ini. Lalu, apa saja studi kelayakan yang ada dan manfaat yang terdapat pada studi kelayakan ini? Yaitu pertama ada studi kelayakan bisnis, di mana seperti yang dibilang tadi, tujuannya adalah untuk mengkaji secara dalam terhadap bisnis apa yang akan dijalankan serta kegiatannya terkait hal-hal apa saja yang dibutuhkan, dan juga menentukan apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau harus berhenti pada waktu tertentu. Lalu yang kedua ada studi kelayakan proyek, di mana pada studi kelayakan proyek dalam analisanya akan dijelaskan pada kegiatan proyek yang berlangsung pada rentang waktu tertentu, maka pada studi kelayakan ini akan lebih fokus terhadap analisa dari pemindahan dan alokasi dari berbagai sumber daya dan material yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek tersebut, sehingga sasaran serta target dalam melaksanakan proyek ini akan lebih mudah dilaksanakan secara tepat dan efisien. Lalu, manfaat dari studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, manfaat dari studi kelayakan bisnis itu bertujuan untuk menghindari kerugian, serta memberikan analisa dan informasi, serta lebih mudah pada pelaku bisnis melakukan perencanaan dan melakukan strategi, serta pengawasan yang lebih mudah dalam menjalankan bisnis tersebut. Lalu, manfaat pada studi kelayakan proyek, seperti tadi, akan lebih mudah dalam pelaksana proyek mengetahui apakah proyek yang dijalankannya itu layak dijalankan atau dapat memberikan keuntungan yang berlebih atau tidak, sehingga kita tahu apakah proyek tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Lalu, dalam satu studi kelayakan, apa saja aspek-aspek yang berlaku? Sebelum membuat analisa studi kelayakan, maka dibutuhkan analisa yang terdiri dari beberapa aspek yang harus dibahas. Aspek-aspek apa sajakah itu? Yaitu aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama pastinya adalah aspek hukum, di mana seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan bisnis atau menjalankan proyek di satu daerah tertentu, maka pasti akan berlaku regulasi atau undang-undang yang berlaku di daerah tersebut, di mana pasti akan memberikan dampak, baik itu dampak positif atau negatif terhadap bisnis atau proyek yang akan dijalankan. Maka
dari itu aspek ini penting, di mana pada dasarnya dia akan berhubungan terkait legalitas dan aturan hukum yang berlaku dalam mendirikan bisnis atau proyek di daerah tersebut. Lalu yang kedua, ada aspek ekonomi dan budaya. Di satu sisi, dalam menjalankan bisnis atau proyek di satu daerah, maka pasti setiap daerah akan memiliki adat istiadat norma yang berbeda, sehingga akan memberikan dampak terhadap bisnis atau proyek tersebut. Lalu kalau pada sisi ekonomi, itu akan lebih membahas terkait pengembangan dan pendapatan di daerah yang akan dibangun bisnis dan proyek tersebut. Pendapatan di sekitar, dan juga pendapatan per kapita dari area yang akan dibuat bisnis atau proyek tersebut. Lalu juga ada aspek pasar dan pemasaran, di mana di sini aspek yang harus dibahas yaitu dalam satu proyek atau dalam bisnis yang dijalankan, apakah kalau pada bisnis, apakah produk tersebut lebih mudah dan juga apakah lebih berpotensi untuk dikembangkan ke dalam pasar bebas sehingga lebih mudah mendapatkan keuntungan, atau juga dalam proyek apakah ada yang mudah dikembangkan sehingga proyek-proyek selanjutnya dapat dibuat ke dalam pemasaran yang lain. Lalu juga aspek yang terkait dalam studi kelayakan yaitu adalah aspek manajemen. Pada aspek ini akan lebih fokus kepada teknis operasional perusahaan, dan juga karena terkait dengan manajemen, maka akan banyak subpoin dari aspek-aspek ini, karena banyak jenis faktor-faktor yang dibutuhkan setiap manajemen yang berbeda, seperti contoh pada manajemen sumber daya manusia, manajemen material, hingga manajemen finansial perusahaan. Lalu juga ada namanya aspek keuangan. Di sini akan terkait dengan penganggaran dan pendapatan yang didapatkan dari perusahaan dan proyek, di mana pada aspek ini akan lebih dibutuhkan perencanaan bisnis yang matang, karena terkait pada aspek ini akan lebih membahas faktor-faktor permintaan dan penawaran dari konsumen, atau juga faktor-faktor permintaan dari proyek yang berlaku, dan juga terkait analisa pengembalian dari modal yang telah dihabiskan dalam menjalankan bisnis atau proyek ini. Jadi, apa saja menurut dari saya yang dibutuhkan dari materi, apa yang dibutuhkan dalam menyusun satu studi kelayakan? Jadi menurut saya, sebelum membuat analisa studi kelayakan, maka pastinya dibutuhkan informasi mengenai latar belakang dari bisnis atau proyek apa yang akan dijalankan, bagaimana bisa proyek ini berjalan, apa yang didasari dalam membuat bisnis ini, atau bagaimana akan proyek ini dijalankan dengan target tujuan seperti apa. Lalu juga yang kedua yang dibutuhkan adalah aspek pemasaran dan pasar, di mana juga akan terkait menjelaskan operasi dan pemasaran terhadap bisnis yang akan dijalankan. Apakah ada potensi dan pengembangan dari produk bisnis tersebut sehingga mudah dibawa ke pasar bebas. Lalu yang ketiga yang dibutuhkan itu yang pasti teknis, di mana akan lebih banyak dibahas secara mendalam mengenai kegiatan dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis atau proyek tersebut. Bagaimana peralatan, bagaimana teknologi, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis atau proyek ini. Lalu yang keempat yang dibutuhkan itu adalah aspek keuangan. Menurut saya, dalam semua kegiatan bisnis dan proyek ini, bagaimana segala teknis dan sumber daya serta peralatan yang dibutuhkan, maka setiap hal itu akan dibutuhkan perencanaan keuangan yang baik, sehingga
sehingga kebutuhan teknis akan mudah dibuat secara efisien dan meningkatkan keuntungan dalam bisnis atau proyek yang dijalankan. Lalu yang dibutuhkan juga dalam menjalankan analisa studi kelayakan ini menurut saya adalah perakiraan terhadap laba dan rugi. Jadi seperti yang kita tahu, walaupun berbagai perencanaan dan pengendalian terhadap bisnis atau proyek yang dijalankan, pada dasarnya kita harus punya pedoman terhadap keuntungan dan kerugian yang akan dialami apabila bisnis dan proyek ini berjalan. Walaupun pada nantinya banyak faktor-faktor yang akan membuat bisnis atau proyek ini mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih lagi sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.